Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Mari akan lanjutkan pembacaan asmara couple Sun Moon Rising Venus yang berada di Gemini. Ini tarikan energi tertanggal 21 hingga 31 bulan Oktober 2023. Seperti biasa ya. Sebelum memulai mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung aja kita mulai situasi Gemini dengan si pasangannya. Alamak, apa ini? Mungkin ini hubungan yang sudah lama tidak berjumpa, nampaknya gitu ya. Ini hubungan sudah mungkin makin kesini tuh makin jarang di situ tuh komunikasinya gitu. Atau ini bisa satu jaraknya di mana, satu hidupnya di mana, satu hidupnya di mana. Ada situasi LDRan barangkali kayak gitu. Jadi ibaratnya gini, ini hubungan yang saling mau, saling tunggu walaupun ada kemungkinan besar lagi tidak hadir. Gitu. Ini bisa sudah tidak berkomunikasi satu sama lain. Tapi hati ini tuh masih saling panggil. Hati ini tuh tidak bisa melupakan. Gitu. Mungkin beberapa untuk saat nanti di akhir bulan Oktober ini nggak tahu kenapa masalahnya tiba-tiba ini si pasangannya Gemini ngeblokir Gemini, ada yang men-trigger dirinya sehingga terjadilah ya nomornya Gemini itu tuh masuk ke kotak blacklistnya dia, di urutan blacklistnya dia, blokirnya dia di WhatsApp. Gak tahu apa penyebabnya di sana. Tapi ini bisa karena keraguan di situ atau ketakutan di situ. Atau ada rasa tidak berdaya di situ. Ada perasaan tidak tenang, tidak nyaman. Sehingga dia menjauhlah ceritanya. Gak tahu model menjauhnya blokir kah atau hanya sekedar diam. Tapi walaupun dia diam, apa kemudian yang terjadi? Nunggu. Ini mari lihat-lihat ya. Sebenarnya saling mencintai di sini. Kayak ngerasa hidup tuh kurang. Kalau tanpa dirinya. Itu ujar-ujar baik itu Gemini, baik itu si pasangan. Kurang. Gitu ya, walaupun mungkin tidur di atas lembaran uang dolar ya sepanjang sebesar bed tempat tidur gitu ya, tapi ndak nyaman, ndak enak hidup tuh. Dengan mencintai dan dicintai, baru di situ bahagia hidup, baru di situ tuh sempurna hidup. Atau setidaknya bahagia gitu ya. Nggak perlu uang sekian triliun, sekian miliar. Yang ternyata yang bikin bahagia hatiku ini tuh ya kehadiran kamu. Ini ya, keduanya ini. Gitu. Ini kayak Gemini tuh bolak-balik dia nih bisa nunjukin cintanya, nunjukin sayangnya sama si pasangan. Tapi si pasangan ini ya kayak kata Mari tadi, ragukah, takutkah, resahkah, cemaskah, gelisahkah, gitu. Atau ini hanya sebatas tidak mau cepat-cepat bablas. Nah, gitu. Jadi ibaratnya kayak ngerem dulu, bukannya ndak mau nih, cuman ngerem dulu, gitu. Gitu ya, memastikan dulu, memantau dulu nih, dipantau dulu nih Gemini, betulan ndak nih, sungguhan ndak nih, gitu ya. Soalnya
Ini bisa juga, ini orang yang punya trauma ini, bisa gitu ya, pernah melihat atau mengalami atau mendengar sebuah peristiwa kegagalan, sakitnya patah hati, hancurnya karena kecewa, sehingga tak mau hal itu tuh terjadi dalam hidupnya dia. Dan orang ini mari lihat orang yang cukup dewasa ya, dalam melihat apa sih itu relationship. Jadi ibaratnya ini bukan seseorang yang cengengesan lagi dalam hubungan asmara, ibaratnya udah mau cari yang serius gitu ya, tidak mau main-main. Oke, nikahnya 5 tahun lagi, tapi dua orang yang berada dalam relationship ini setia gitu ya, bertanggung jawab. Nah, maunya si pasangan Gemini ini tuh mungkin begitu gitu loh. Tapi ya harus ngelihat dulu nih kesungguhan Gemini ini ke dia tuh kayak gimana. Jadi walaupun mungkin di situ tuh Gemini merasa dia sudah jungkir balik gitu ya, salto kayang, lompat sana nyungsep sini gitu kan, udah korban uang sampai sekian, tapi menurutnya si pasangan Gemini ini tuh mungkin ya belum lagi, ntar dulu, tunggu dulu, bisa-bisa situasi lagi tidak memungkinkan gitu juga bisa nih. Itu dia ya, intinya si pasangannya Gemini ini tuh lebih banyak diam, beberapa sesungguhnya ini bisa ya, kayak ya kejar aku, datang ke aku terus gitu, yakinkan terus gitu, buru terus aku, paksa terus aku, biar ketakutan, keresahan, kecemasanku ini tuh hilang. Nah gitu, maunya dia gitu. Tapi bisa-bisa Gemini ini tuh nggak soalnya nggak ada komunikasi kan. Coba kalau misalnya ini si pasangan bilang dia maunya apa, inginnya gimana, Mari rasa ini Gemini nggak mau menolak ya. Aku nggak bisa tuh, aku nggak mau enggak nih. Misalnya maunya si pasangan ini tuh, aku nggak percaya sama kamu, yakinkan aku lebih lagi ya. Saya rasa Gemini di situ tuh tidak tersinggung. Mungkin dia agak maulah, dia agak shock gitu loh. Terus yang aku lakukan ini apa ini selama ini? Kok nggak ada nilainya di matamu? Bisa aja dia memang shock. Tapi bukan berarti bahwa dia kamu manusia nggak tahu diri kamu. Aku udah gini, aku sudah jungkir balik. Gitu, nggak kayak gitu dia Gemininya. Terus yang kau lakukan apa ini? Nihil di matanya, nihil di matamu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Tak lakukan yang lebih terbaik lagi. Gitu dia energinya Gemini. Kulakukan lebih baik lagi. Mungkin perasaanku saja bahwa kamu menilai positif, sudah dapat tahu apa motif di belakang dari si tindakan-tindakanku, yaitu bukan main-main, yaitu bukan pujangga cinta picisan, ada kesetiaan di sini. Ada integritas di sini. Oh, mungkin kamu belum sadar ya. Oke. Tak sadarkan lagi. Ibaratnya gitu. Karena energi Gemini di sini tuh energi yang orang memang punya mental sebagai seorang partner, sebagai seorang pasangan. Mentalnya Gemini di sini tuh ya orang yang mau membangun relationship. Makanya mari rasa apabila ini si pasangannya Gemini maunya begini, maunya begitu, sampaikan dengan baik, sampaikan dengan terang, sampaikan dengan jujur, sampaikan dengan jelas. Gemini mau paham, mau mengerti. Gitu. Kalau didiam-diamin Gemininya, disuruh untuk disuruh untuk paham, disuruh untuk mengerti, bisa-bisa dia nggak ngerti. Bukannya dia tidak sensitifan orangnya, tapi Gemini ini tuh kan mereka orang-orang yang hidup di kepala ya. Nanti bisa
nanti aku lakukan kayak gini, nanti hasilnya gini pula, nanti begini, nanti begitu. Jadi asik mikir mereka. Mana nih yang betulnya nih aku lakukan nih gimana nih? Jadi kayak butuh nih Gemininya tuh dibantu dia untuk arah langkahnya dia ini tuh kemana. Karena ini bisa Gemini ini tuh dia nggak mau salah-salah sikap. Lah orang dia harap, orang ya dia mau. Makanya ini dia kayak harus ditolong. Jadi si pasangannya Gemini ini tuh nggak bisa kalem-kalem gimana gitu ya. Mesti terbuka sama Gemini. Gitu. Kalau senang dengan apa yang dilakukan Gemini, katakan senang. Biar Gemini tahu, oh berarti ini yang harus aku lakukan. Kalau nggak suka, bilang. Biar Gemini paham, oh begini bikin kamu nggak nyaman ya. Oke, nanti aku nggak akan lakukan. Gitu, dia nih orang kerja sama ini, kooperatif ini. Jiwa partnernya di sini tuh ada. Jadi dia tuh bukan orang yang egois hanya mikirin diri dia sendiri. Gitu ya. Dia bukannya orang tidak peka. Gitu. Tapi dia harus dibantu, diarahkan biar pas. Kalau enggak dia habis mikir aja di sini. Sangka-sangkanya dia juga bisa yang dia lakukan itu, kalau menurut dia sih yang dia lakukan ya sudah yang terbaik. Udah itulah bisanya dia, sampai sebegitulah mampunya dia. Pahamnya dia itu tuh cuman sampai segitu, kepahaman. Knowledge-nya dia, pengertiannya dia cuman sampai situ. Jadi apabila si pasangan tidak merasa puas, ya udah sampein. Biar dia bisa nambahin. Gitu. Menurut dia micinnya udah cocok, tapi menurut si pasangan micinnya kurang, sampein. Biar dia tambahkan micin itu gitu. Kira-kiranya gitu. Menurut dia, ya kopi adalah minuman terlezat. Tapi ternyata si pasangan mungkin nggak seneng kopi. Senengnya justru mungkin es teh. Ya Gemini kalau nggak dikasih tahu bahwa ini si pasangan senangnya es teh, Gemini akan selalu menyuguhkan kopi. Karena menurut dia ini kopi yang paling nikmat. Kopi lah yang paling nikmat. Nah jadi gitu. Ketika si pasangan akhirnya diam dengan keresahan, dengan ketakutan, dengan ketidakpuasan kah? Gitu ya. Atau mungkin apa maksud dan tujuan lebih banyak diam, pasif, seolah-olah tidak membuka diri. Harusnya disampaikan ke Gemini. Kalau enggak, apa yang terjadi di sini? Kalau Mari lihat di sini tuh bisa Gemini tuh ya diam di sana. Atau mungkin dia bisa aja, oh ternyata perjuanganku ini tuh nggak ada dampaknya ya. Oh ternyata dia nggak mau sama aku ya. Oh ternyata dia tuh buktinya dia diam di sana. Buktinya dia menjauh di sana. Jangan-jangan aku ini tidak menarik di matanya. Jangan-jangan dia ini tidak sadar dengan apa yang aku maksud, atau jangan-jangan aku ini sebenarnya ditolak sama dia. Bisa nih Gemini, ya udah deh, aku nyerah. Bisa Gemini tuh, aku nyerah aja. Karena di sini tuh Gemini dia bukan sedang mau merampas kebebasan orang. Kalau ada seseorang yang mau menjalani relationship dengan dia, itu karena keikhlasan. Karena keikhlasan orang itu, bukan karena merasa ditekan, dipaksa sama Gemini. Gemini nggak mau. Gemini mencari kekasih di sini soalnya. Dia bukan mencari babu, dia bukan mencari tawanan cinta. Tidak. Dia mencari pasangan yang bebas, saling mencintai, dicintai dan mencintai dengan dirinya. Gitu loh. Gitu ya. Dia tidak mau bermain dengan gejolak egonya dia, dorongan keegoannya dia. Aku mau sama kamu, kamu pun harus mau sama aku. Tidak berlaku. Prinsip-prinsip buas seperti itu tuh tidak laku sama Gemini yang mari tarik energinya. Kamu hadir di hidupku karena kamu cinta. Kamu ikhlas menjadi pasanganku. Kamu tulus cinta sama aku. Memang kamu sayang sama aku. Gitu. Bukan karena iba. Bukan karena merasa
dipremanin sama aku gitu dianya di sana. Makanya oh kamu diam aja gitu ya. Nanti bisa Gemini pikiran ke situ. Oh kamu diam aja. Apa jangan-jangan memang setelah rentetan upaya dan usahaku pontang-panting banting tulang untuk dirimu, untuk hubungan kita, tapi ternyata kamu silent aja di situ, diam saja di situ. Jangan-jangan itu sebagai signal penolakanmu padaku. Ya udah, aku pun diam saja. Bisa dia kayak gitu jadinya Gemini ini. Bisa. Ya udah aku diam aja. Nah kayak gitu. Ya. Tapi ini bisa juga skenarionya begini. Kenapa si pasangan ini tuh diam? Karena mungkin dia ini tuh juga ya mungkin sempat Gemini usaha begini, usaha begitu, tapi ada sebuah peristiwa yang mau nggak mau akhirnya bikin hubungan ini tuh jeda, seolah-olah berpisah, tapi sebenarnya ini hubungannya jeda. Gitu. Yang lagi tidak berkomunikasi untuk saat ini. Gitu ya. Ini di penutup Oktober ada kemungkinan besar Gemini akan datang ke dia. Jadi Gemini itu nggak bisa sampai sebegitu lamanya mendiamkan si pasangannya ini, nggak bisa. Gitu. Nanti dia bisa akan datang, walaupun dia nggak pakai ekspektasi macam-macam. Datang ini bukan datang bentuk fisik ya, tapi ini datang dalam bentuk energi. Entah itu nanti bisa tiba-tiba Gemini-nya, halo kamu apa kabar di sana? Karena nggak bisa kemana-mana ini. Hubungan Gemini dengan si pasangannya Gemini ini tuh ya, ini bisa di dalam kepalanya Gemini ya, atau di dalam kepalanya si pasangannya Gemini ini tuh sebenarnya banyak ini kenangan manisnya. Gitu loh. Dan kenangan manis ini tuh mengikat mereka berdua. Gitu di sana. Ini bisa nih, untuk walaupun sekian lama diam-diaman, tapi rindu-rinduan makin kesini tuh makin besar. Gitu. Kalau si pasangan bisa aja dia ketika dia rindu dia tetap diam. Ini orangnya mau ini membatu. Bisa ini membatu. Gitu loh. Karena mungkin dia merasa wah tidak elegan. Oh nanti bisa jadi masalah. Jadi dia bisa diam saja di sana. Nunggu tapian gitu loh. Dia nunggu Gemini ini tuh datang. Say hello kah ke dia. Gitu ya, ngasih signal lah ke dia bahwa dirinya masih dirindukan oleh Gemini. Gitu. Kangen-kangenan dari jarak jauh, bisa ini. Gitu ya. Ngeblokir tapi kepengen dihubungin. Ini bisa nih. Ini energinya mereka berdua ini tuh lagi-lagi seolah-olah tidak ada. Ya, mungkin di dunia fisik tidak terlihat mereka saling berbicara, saling berjumpa, ada pertemuan. Mungkin secara dunia fisik yang kasat mata nggak ada apa-apa interaksi, tapi di dunia batin, oh ini interaksinya kuat sekali, gitu ya. Atau di dalam dunia pikiran, memikirkan, gitu ya. Dia di sana apa kabar? Bagaimana dia di sana, gitu ya. Apakah dia baik-baik saja? Apa sikap dia selanjutnya? Gitu-gitu tuh. Pertanyaan demi pertanyaan hadir, gitu ya. Gejolak rindu, gejolak rasa ingin berjumpa, bersua, ini tuh ada. Jadi sama-sama kuat di sini. Kalau mari lihat, gitu ya. Dua orang yang mencintai, sama-sama mencintai, walaupun si pasangannya Gemini ini tuh arah-arahnya cenderung di situ tuh pasif. Gitu ya, memanipulasi diri sendiri dengan cara tidak proaktif, padahal ada rindu, ada cinta, ada sayang yang ingin banget untuk diekspresikan, tapi pandai banget untuk menahan diri, gitu ya. Oke, baik. Jadi ini kayak
di dunia emosi di sini ya, di dunia pikiran di sini tuh yang lebih cenderung sedang saling bermain gitu ya, sedang saling tarik-tarikan gitu lah, saling bikin mengingat gitu lah, ada yang men-trigger di sini gitu ya di sana. Baik, dalam pembacaan hadir energi dari Scorpio di situ, ada Gemini di sana, ada Sagittarius, ada di situ Pisces, ada di situ tuh Cancer, hadir energi Aquarius, kemudian ada Capricorn di situ, ada energi Gemini kembali ya. Oh, itu ada Aquarius. Oke, baik. Semoga yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.